Shalom saudara, senang sekali bertemu di ibadah online kali ini dan kita sedang melaksanakan ibadah online. Mari kita semua siapkan hati, siapkan pikiran untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahmu hari ini
kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah. Terima kasih. Saudara, mari kita siapkan hati. Sebentar lagi kita akan memulai acara ibadah online. Tuhan, Kau pimpin pengkhotbah kami Tuhan, dari awal acara hingga akhir Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap firman yang Dia bawakan Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat mengadakan ibadah online ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap kita masih dalam keadaan sehat. Biarlah sukacita dari Tuhan selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu, hari ini saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Sudah tahu saya siapa, tapi untuk sharing firman Tuhan ini memang baru pertama kali saya sharing. Jadi saya harap nanti apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya bagikan dapat dipahami dengan jelas oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Baik, sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Bapak, kami dapat kembali Tuhan berkumpul Tuhan baik secara online Tuhan. Karena situasi saat ini belum memungkinkan kami untuk bertemu langsung Bapak, namun kami percaya Tuhan, sukacita daripada Tuhan, hadirat Tuhan, roh Tuhan selalu ada beserta kami dimanapun kami berada. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa Engkau berkati kami semua Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, biarlah roh-Mu memenuhi kami Bapa, biarlah setiap firman yang disampaikan Bapa dapat kami pahami Bapa dan dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Bapa, biarlah Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu Bapa, biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan Bapa semua sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita masih dalam tema bulanan yang sama, yaitu mengenai pengorbanan. Kita berbicara mengenai pengorbanan ini sudah selama 3 bulan, dan tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas mengenai pengorbanan. Tetapi saudara, saya harap meskipun pengorbanan ini sudah selesai di bulan ini dibahas, namun dalam kesehariannya, dalam prakteknya kita dapat lakukan terus setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah sangat paham apa itu pengorbanan, karena selama 3 bulan ini tiap minggu setiap pembicara itu selalu berbicara mengenai pengorbanan. Jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu pengorbanan. Dan saudara, ini merupakan
topik terakhir mengenai pengorbanan, dan bulan depan kita akan berbicara mengenai tema yang baru. Jadi saya berharap saudara dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menerima lagi apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hamba Tuhan yang akan menyampaikannya nanti, dan biarlah setiap firman yang ditaburkan itu dapat tumbuh, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai dasar dari pengorbanan. Dasar dari pengorbanan itu sendiri, sebagai orang percaya, kita fokus utama melihat dari satu pengorbanan itu adalah pengorbanan Kristus. Nah, apa yang menjadi dasar dari pengorbanan Kristus itu sendiri? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, di Yohanes 3 ayat 16 ini dengan sangat jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus, dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa yang menjadi dasar dari pengorbanan Kristus ini adalah kasih. Saudara, satu pengorbanan itu dikatakan pengorbanan yang sejati kalau ada kasih. Nah, Allah mengorbankan anaknya, mengorbankan Yesus untuk memberikan dirinya di kayu salib supaya kita beroleh hidup yang kekal, karena Allah itu begitu mengasihi kita. Allah sangat mencintai kita. Oleh karena itu Allah tuh mau memberikan anaknya untuk menebus semua dosa kita, dan hukuman neraka yang seharusnya kita terima karena perbuatan dosa kita, tetapi karena kasih Allah itu, maka kita pun dapat beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, demikian juga kita sebagai manusia, kita harus meneladani dasar pengorbanan dari Kristus ini sendiri. Nah, yang menjadi dasar pengorbanan manusia itu seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Demikian dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan sangat jelas saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 ini dikatakan bahwa sekalipun kita mengorbankan diri kita, sekalipun kita memberikan diri kita untuk nyawa kita, untuk misalnya untuk seseorang, tapi kalau misalnya tidak ada kasih, tidak atas dasar kasih, maka itu tidak ada gunanya saudara. Itulah yang harus membedakan antara pengorbanan yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan orang dunia yang belum percaya kepada Kristus. Mungkin seringkali kita manusia kita tanpa disadari kadang melakukan sesuatu itu mungkin bukan kasih yang menjadi dasar. Kadang mungkin untuk kepentingan sendiri, supaya kita dipuji, supaya kita dibalas kebaikan kita itu. Tidak sedikit orang yang mungkin berharap seperti itu. Nah, saudara, untuk orang dunia mungkin itu nggak apa-apa, karena kan yang namanya hukum tabur tuai. Jadi saya memberi apa, nanti saya dapatnya apa. Tapi di sini sebagai orang percaya, kita harus melihat dari satu titik yang berbeda, yaitu pada saat kita melakukan satu pengorbanan, yaitu yang menjadi dasarnya adalah kasih. Kasih saudara. Kasih terhadap siapa? Yang pertama, kasih kepada Allah. Di dalam Matius pasal 22 ayat 34-38, saya bacakan saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, jadi saudara, yang pertama itu yang harus kita kasihi dalam hidup kita ini adalah Tuhan, adalah Allah.
Allah harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau memberikan dirinya supaya kita itu belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 pun demikian dikatakan juga, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya saudara, pada saat kita mengasihi Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita spesial kita atau apa. Tidak saudara, tapi karena Allah itu dulu yang telah mengasihi kita, maka kita dapat mengasihi Allah. Allah turun ke dunia, Allah menyatakan kasih-Nya lewat anaknya Yesus Kristus. Dan kita pun pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, maka kita pun menerima kasih Allah itu. Nah, itu saudara salah satu cara untuk mengalami kasih Allah itu sendiri. Kita ini harus penuh dengan kasih Allah. Kita harus kasih Allah itu harus sempurna di dalam kita. Caranya gimana saudara? Caranya yang pertama, kita harus terima dulu Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya, saya percaya di sini jemaat PCC semuanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus? Dan itulah tugas kita saudara. Kita harus menyatakan kasih Allah ini kepada mereka. Allah mau pakai kita untuk menyatakan kasih Allah itu kepada mereka, supaya bukan hanya kita yang mengalami kasih Allah, tetapi mereka juga mengalami kasih Allah itu. Kemudian yang kedua saudara, apakah cukup sampai di situ? Tidak saudara. Yang kedua, kita harus bangun hubungan yang intim dengan Allah setiap hari lewat saat teduh. Gampang nggak saudara? Menurut saya nggak gampang. Bagi saya pribadi sendiri nggak gampang gitu untuk membiasakan diri setiap hari itu bersaat teduh. Bisa aja rasanya saya capek, atau mungkin saya sudah ngantuk, karena kebetulan juga saya kan ada anak kecil, ada Joy, itu biasa tidurnya sampai pagi, bukan malam lagi, udah pagi. Jadi bisa aja saya alasan misalnya ngantuk, capek saat teduh. Pernah nggak saya lewat saat teduh? Saya akui saya pernah saudara. Tetapi apakah harus seperti itu terus? Saya rasa misalnya kalau tidak saat teduh itu rasanya kayak apa ya? Kayak ada yang kurang, kayak ada yang kosong gitu. Seperti ini misalnya contohnya saudara. Tubuh fisik kita, jika dalam 1 minggu kita kasih makan hanya 1 kali. Apakah itu cukup untuk menguatkan tubuh fisik kita? Apakah kita bisa cukup sehat? Kalau misalnya kita cuma makan seminggu cuma 1 kali. Saya rasa tidak mungkin saudara, bisa lemas, atau mungkin kita sudah jatuh sakit, atau mungkin pingsan. Demikian juga untuk rohani kita. Kalau misalnya kita cuma kasih makan seminggu sekali saat ibadah minggu, lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, cuma hari Minggu doang, saya rasa itu bagaimana rohani kita mau bertumbuh saudara. Nah, bagaimana caranya supaya rohani kita bertumbuh? Yaitu lewat saat teduh itu saudara. Setiap hari bangun saat teduh, sekalipun mungkin cuma awal mungkin 10 menit atau 15 menit, itu tidak apa-apa. Yang penting kita bangun hubungan kita dulu dengan Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Kalau bagi saya pribadi, saya paling suka itu misalnya kalau saat puji-pujian. Itu menguatkan sekali bagi saya saudara. Dan kemudian itu penting saudara untuk bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat saat teduh. Kemudian yang ketiga, kita harus meninggalkan manusia lama kita dan hidup dengan manusia yang baru. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5-17, nanti saudara bisa baca sendiri nanti. Intinya itu seperti apa yang meninggalkan manusia lama kita dan hidup dengan manusia baru, yaitu dengan mematikan semua keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini juga gak gampang saudara, karena kita mau bilang kita ini masih manusia, masih bisa berbuat dosa. Tapi apakah kita mau dikuasai oleh dosa? Tentu tidak saudara. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, saat kita menerima Yesus, maka kita ini telah dimerdekakan atas dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Mungkin kadang kita itu
mungkin dengan secara sadar atau tidak sadar bisa saja kita berbuat dosa. Tapi jangan sampai dosa itu berlarut-larut maksudnya kita lakukan secara terus-menerus begitu saudara. Kita harus segera bertobat, kita harus hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Lewat apa saudara? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan? Yaitu saudara lewat saat teduh itu kita bangun hubungan, baca firman. Dan menurut saya di PCC sendiri sudah disediakan sarana yang cukup membantu untuk baca firman supaya saudara bisa lebih mengerti lewat renungan yang dikirimkan setiap pagi. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu cara bagi saudara untuk baca firman. Kemudian doa seperti itu saudara. Intinya kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Misalnya saudara, bagaimana kita dapat mengasihi, kita sebagai manusia, kalau misalnya dibilang gampang nggak kalau mengasihi orang yang antara misalnya keluarga saya, misalnya saya mengasihi suami saya dengan orang yang belum terlalu saya kenal. Menurut saya kadar kasihnya itu agak berbeda saudara, antara saya mengasihi misalnya suami saya dengan orang yang belum saya kenal. Kenapa? Karena suami saya setiap hari bertemu dia, saya setiap hari ngobrol sama dia, setiap hari lihat muka dia, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dengan orang yang tidak saya kenal, mungkin akan berbeda saudara. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau misalnya kita tidak setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita dapat lebih mengenal Allah? Oleh karena itulah saudara, penting bagi kita untuk bangun hubungan yang intim itu lewat Tuhan, supaya kasih Tuhan itu semakin sempurna di dalam kita, kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam kita, dan kita pun dapat semakin mengasihi Allah. Kemudian saudara, saya mau mengambil satu contoh pengorbanan di dalam Lukas pasal 21 ayat 4. Dikatakan demikian mengenai seorang yang miskin, seorang janda miskin memberikan persembahan. Saya yakin ini saudara sudah sering mendengarnya, sudah sering dibahas juga. Saya baca, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2% ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya apa? Saudara? Artinya janda ini dia memberi bukan karena misalnya dia punya, oh ya ini ada lebih nih saya kasih buat Tuhan. Enggak saudara, tapi dia kasih seluruhnya, dia kasih semua yang dia punya. Tuhan tuh melihat hati, Tuhan tuh melihat hati dari janda ini sendiri. Demikian juga kita saudara, pada saat kita melakukan pengorbanan untuk Tuhan, itu harus seluruhnya, seluruh hidup kita, bukan setengah, bukan seperempat, bukan sebagian, bukan saudara. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini sangat tertulis jelas saudara bahwa pengorbanan kita itu yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan sebagian, seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan kita juga harus berubah dari manusia lama kita menjadi manusia baru yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, pada saat kita mengatakan kita mau berkorban untuk Tuhan, artinya kita mau melepaskan semua hak kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Gampang nggak? Menurut saya ini nggak gampang saudara, karena kadang ikut apa yang Tuhan mau itu nggak seindah mungkin yang saudara lihat dari mungkin sekarang dari gereja-gereja besar itu banyak pendeta mungkin terlihat sukses, enak ya ikut Tuhan itu, mereka diberkati, mereka ini. Itu yang terlihat saudara, tapi dalam prosesnya itu saat mereka mengikut Tuhan itu pasti ada sesuatu yang mereka lepaskan, hak mereka pengennya A tapi Tuhan suruh B. Jadi
karena mereka begitu mengasihi Tuhan, akhirnya mereka ikut yang Tuhan mau. Tidak mudah saudara, maka itu kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu semakin dekat dengan Tuhan supaya pada saat kita melakukan pengorbanan ini, Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang menjaga kita. Nah, saudara, yang pertama itu kasih. Dasar pengorbanannya itu kasih. Kasih kepada siapa saudara? Kasih kepada Allah. Artinya kita memberikan seluruh hidup kita memberikan seluruh, melepaskan hak kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan setengah, bukan sebagian, tapi seluruh hidup kita saudara. Kemudian yang kedua, yaitu kasih kepada manusia. Di dalam Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40 dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dikatakan di sini saudara bahwa hukum yang kedua yang penting adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, setelah kita mengasihi Tuhan, kita harus mengalami pemulihan gambar diri. Kita harus ada kesalahan-kesalahan atau mungkin pengalaman buruk kita di masa lalu, kita harus berdamai dengan itu, kita harus tinggalkan itu, kita harus mengasihi diri kita dan kita harus mengasihi sesama kita. Ada orang bilang bahwa kita harus mengasihi diri sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Menurut saya itu benar saudara. Kita harus bisa mengasihi diri sendiri, baru mengasihi orang lain. Saya ambil contoh saudara, misalnya ada untuk anak-anak, misalnya untuk anak-anak dan orang tua. Paling sering itu dalam hubungan anak dan orang tua itu yaitu banding-bandingkan. Jadi misalnya ada anaknya 2, dibanding-bandingin anak 1 sama anak 2. Misalnya saya selalu dibanding-bandingkan dengan adik saya seperti itu. Saya dibanding-bandingkan terus. Jadi saya kok ngerasa sampai saya besar seperti itu. Kalau saya tidak misalnya tidak berdamai dengan itu, saya tidak memaafkan, saya tidak mengampuni seperti itu. Nanti ketika saya punya seperti anak dan juga kemungkinan besar saya juga akan seperti itu. Saya juga akan membandingkan. Padahal sebenarnya secara psikologis itu tidak baik saudara membandingkan setiap anak, karena setiap anak itu adalah unik. Setiap anak punya kemampuannya sendiri. Nah itu, maka saya tuh harus berdamai supaya nanti ketika saya punya anak, saya tidak lagi seperti itu. Nah, demikian juga saudara, kasih itu kalau kita sudah mengasihi diri sendiri, kita akan lebih bisa untuk mengasihi sesama kita. Nah, saudara, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Merupakan dua hal yang berjalan bersamaan. Tidak bisa kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi manusia, tidak bisa saudara. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan juga saudara di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita haruslah juga saling mengasihi. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Artinya saudara, Tuhan mau jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Dia, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi manusia itu tidak gampang saudara menurut saya. Mungkin kita bisa mengatakan, Tuhan, aku cinta Engkau, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi pada saat kita dihadapkan dengan realita kehidupan, dengan berbagai sifat manusia, kita sebagai manusia kadang mungkin bisa merasa kesal atas satu perilaku tertentu dari manusia. Itu tidak mudah saudara untuk mengasihi manusia. Maka dari itu kita butuh Kristus, kita butuh kasih Kristus itu penuh di dalam kita supaya kita itu dapat mengasihi manusia. Nah, saudara, kasih seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada manusia? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya saudara apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Ini gampang nggak dilakuin saudara? Kalau bagi saya sih tidak mudah saudara, karena seringkali kita bisa aja marah, terutama misalnya kepada anak. Kalau misalnya saya seperti misalnya kepada Joy misalnya melakukan sesuatu yang kita bilang jangan dilakuin, nanti begini nggak boleh, tapi dia bikin, akhirnya terjadi. Misalnya saya bilang jangan naik, tiba-tiba dia naik dan ternyata jatuh. Saya bisa marah nggak? Bisa marah. Nah itu mesti kita butuh Kristus saudara. Kita butuh Kristus, kita harus mengasihi Kristus, kita harus mengalami kasih Kristus itu supaya kasih Kristus penuh dalam kita, dan kita juga dapat mengasihi saudara kita seperti kita mengasihi Kristus dan mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, seperti juga yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nanti saudara bisa baca sendiri. Dikatakan demikian, nasihat hidup di dalam kasih. Ada 4 poin di sini saya akan bagikan. Yang pertama, selalu lakukan yang baik, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah saudara, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kadang kita kesel. Awas kamu ya ini. Kalau secara manusia mungkin kita bisa berkata seperti itu, tapi pada saat kasih Kristus sudah penuh dalam kita, ada satu rasa tidak damai seperti itu, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, ampuni dia. Memang sulit, tapi kita harus belajar mengampuni saudara. Kemudian bantu orang yang kekurangan. Saya yakin jemaat PCC sudah sangat bagus dalam melakukan ini, dalam membantu orang yang kekurangan, terutama di masa corona ini. Saya yakin saudara sudah banyak membantu orang yang kekurangan. Kemudian ampuni dan berkati orang yang menyakiti kita. Jangan menuntut balas seperti yang pertama tadi. Jangan membalas kejahatan. Kemudian hidup damai dengan semua orang. Tidak gampang saudara. Maka dari itu kita butuh Kristus saudara. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, akan ada rasa tidak damai saudara. Kalau kepahitan itu kita biarkan terus di dalam diri kita, akan ada rasa tidak damai sejahtera. Maka kita harus mengampuni dulu, kita harus lepaskan pengampunan supaya damai sejahtera itu ada lagi dalam kita saudara. Kemudian maka dari itu saudara, seperti yang saya bilang tadi, tidak gampang saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengasihi manusia itu sendiri? Di dalam Kolose 3 pasal 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, manusia itu bisa mengecewakan. Misalnya pada saat kita membantu seseorang, bisa saja suatu waktu orang itu membuat kita kecewa. Maka itu saudara, pada saat kita membantu orang, kita melakukan pengorbanan untuk orang, kita mengasihi orang, kita harus dasarkan itu atas dasar kita pada Kristus. Karena jika kita melakukan itu atas dasar kasih kita kepada Kristus, dan suatu waktu misalnya kita dikecewakan oleh orang tersebut, kita tidak merasakan kepahitan saudara, karena kita melakukan itu juga untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk kamu gitu, bukan untuk semata untuk kamu aja, untuk kamu saja seperti itu, tapi untuk Tuhan. Akhirnya nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, oh nggak apa-apa, kamu melakukan itu kan untuk Tuhan, tidak apa-apa, manusia itu memang seperti itu. Oleh karena itu saudara, penting saudara, jadi kita melakukan apapun itu lakukanlah seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita dan bukan untuk manusia. Supaya itu saudara, supaya tidak ada akar kepahitan, supaya kita tidak supaya kasih itu sendiri tidak pudar di dalam kita, kasih terhadap sesama kita. Nah saudara, di dalam Markus 12 ayat 33 dikatakan, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Masa sekarang mungkin korban bakaran, korban sembelihan sudah tidak ada saudara, tapi lebih kepada mungkin persembahan secara materi. Persembahan secara materi itu penting saudara, penting.
Tapi saudara, di atas semua itu ada lebih penting. Firman Tuhan bilang yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Nah saudara, kasih itu sangat penting yang untuk melakukan segala apapun dalam hidup ini. Jadikan kasih sebagai dasar saudara. Nah, tujuan utama melakukan pengorbanan atas dasar kasih ini apa saudara? Supaya Injil itu diberitakan. Seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu pada semua bangsa. Dan Markus pasal 16 ayat 5, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian juga di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita itu mendapat panggilan utama yaitu kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan kebaikan Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, dia mengenal Yesus dan mereka menerima keselamatan. Tuhan Yesus pada saat ini dia memakai kita tuh sebagai sarana untuk memberitakan Injil tersebut. Maka itu saudara, untuk memberitakan Injil ini harus ada kasih yang menjadi dasar saudara. Supaya apapun yang kita perbuat itu, mereka dapat melihat kasih Kristus lewat apa yang kita perbuat dan mereka dapat percaya kepada Kristus. Demikian saudara, yang dapat saya sampaikan bahwa dasar dari suatu pengorbanan itu harus ada kasih saudara. Kasih itu sangat penting menjadi dasar pada saat kita melakukan apapun. Apapun yang kita perbuat, kita harus melakukannya atas dasar kasih. Karena tanpa kasih, tidak ada faedahnya. Firman Tuhan bilang, karena tanpa ada kasih, semua itu sia-sia. Oleh karena itu saudara, marilah sekarang kita belajar untuk mengasihi siapa saudara? Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, supaya setiap apapun yang kita perbuat, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Demikian saudara yang dapat saya bagikan hari ini. Saya harap apa yang saya bagikan saudara dapat pahami dengan jelas, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita mau tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar mengenai firman-Mu Bapa, mengenai dasar dari satu pengorbanan yaitu kasih Bapa. Kami tahu Bapa tidak mudah Bapa bagi kami Tuhan untuk mengasihi Bapa, tapi Tuhan ajarkan kami Tuhan setiap hari Bapa, setiap waktu Bapa, agar kami dapat sungguh-sungguh mengasihi Kristus, mengasihi Allah, mengasihi sesama kami Bapa, sehingga Bapa setiap apapun yang kami perbuat di dunia ini Bapa, semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk ibadah kami hari ini dalam tangan Kau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara-saudara sekalian yang luar biasa dan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita pada hari Minggu ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga buat Pastor Delvi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan oleh beliau sudah menjadi berkat buat kita semua. Juga buat tim Prophetic, terima kasih yang sudah melayani di hari ini. Oke, sebelum saya menutup ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah POD. Seperti yang sudah diinfokan di minggu-minggu sebelumnya, kalau POD kita sudah mulai masuk dalam konsep baru, yaitu di new normal ini, yang akan dikoordinir oleh setiap timnya masing-masing. Dan bagi yang belum mengikuti atau ingin mengikuti POD ini, Anda bisa menghubungi koordinator kami dengan Monik atau Bella. Oke, yang kedua adalah ibadah. Jadi setelah kita rapatkan beberapa minggu ini dan melihat situasi yang ada, maka kita putuskan untuk sementara sebulan ke depan, di bulan Juli, kita masih adakan ibadah kita secara online. Sambil melihat situasi ke depannya, kita akan berharap dan berpikir positif sama-sama kalau ke depannya akan lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, persembahan. Untuk rekening persembahan kita masih sama di BCA, nanti akan kita tampilkan di akhir ibadah ini. Dan ada satu hal yang baru yang ingin kami sampaikan adalah untuk saat ini untuk mendukung program pemerintah, yaitu mengurangi perpindahan uang secara tunai karena ada pandemi seperti di belakangan ini. Jadi kita menambahkan ada kode QR yang ada secara teknisnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung scan aja. Nanti ada di akhir ibadah ini juga ada kodenya yang kita tampilkan, dan juga ada di Instagram kita, Bapak Ibu bisa lihat sekalian. Nanti ada postingan masing-masing, ada persembahan, perpuluhan, dan ada untuk POD-nya. Oke? Nah, itu semua yang saya rasa
kata yang saya bisa sampaikan di minggu ini. Oke, baik, kita tutup ibadah hari ini. Kita fokuskan hati kita sama Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami masih tetap dalam naungan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan buat jemaat, segenap jemaat PCC Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau yang memberkati mereka, Kau yang telah menjaga dan melindungi. Kami percaya Kau terus, pernyataan-Mu selalu ada buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mengusahakan jemaat PCC segenap seluruhnya hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan buat tim pengembalaan PCC Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kau yang memberkati seluruh LT Tuhan, tim leader Tuhan, dan juga untuk gembala kami, Pastor Irfan dan Pastor Petra Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan mereka hikmat Tuhan, sebagai seorang leader Tuhan, Kau bisa pakai mereka terus menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat PCC Jambi Tuhan, untuk Pastor senior kami Tuhan, Pastor Julius Haryong Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kau yang berkati segenap tim pengembalaan di sana Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu Tuhan, setiap berkat-Mu boleh terus melimpah buat setiap tim pengembalaan di sana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap mereka yang sudah berkontribusi Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan di tempat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh pakai, kami boleh kelola Tuhan, dan menjadi berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, atau yang belum bisa memberi Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang tengah mengalami polemik Tuhan untuk pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan, Tuhan Yesus campur tangan untuk bangsa kami Indonesia, supaya kami percaya Tuhan, kami tetap dalam penyertaan tangan-Mu Tuhan. Tiap anak-anak Tuhan di negeri ini Tuhan, Kau boleh pakai menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh doa-doa kami hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Baik saudara, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian dan menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.